Begitu nanti COVID ini selesai, tur wisata yang paling banyak itu bukan ke Bali, tetapi ngobati hati. Umroh dan haji adalah yang paling banyak. Gitu. Nah, sebelum momen itulah kita harus siap-siap. Momen itu sebentar lagi datang, gitu ya. Tadi Mas Rusdi bertanya, kapan ini selesai? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita ada beberapa skenario, tetapi saya karena lihatnya global, yang saya lihat adalah bukan Indonesia kapan selesai. Yang saya lihat adalah kapan dunia selesai. Itu yang lebih saya lihat, gitu ya. Karena kalau Indonesia selesai, Saudi belum selesai, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita mau berumrah atau haji. Atau sebaliknya, Saudinya udah buka, kitanya belum, gitu ya. Nggak selesai juga. Terus, dan untuk ke Saudi, kadang-kadang kita harus berhenti dulu di Qatar atau dimanapun ya, ada strategi untuk murah, kadang-kadang kan kapal dan negara tersebut tidak bisa disinggahi. Di Doha nggak bisa disinggahi. Dan itu membuat kita juga jadi tidak sederhana untuk mengirim jamaah, gitu ya. Nah, dunia ini saat ini menurut kita hampir 4 juta, ada yang bilang 4,5 juta sudah terpapar, dan trennya belum turun. Jadi kita lihat dunia saja. Berdasarkan pengamatan teman-teman dari Boston Consult, JP Morgan, dari mereka yang sudah biasa main ratusan tahun ini bisnisnya, ini kemungkinan selesainya, gigi 5 ya, disebut selesai gigi 5 itu benar-benar kita sekarang kalau tadinya kecepatannya gigi 5, gara-gara COVID jadi gigi 4, turun gigi 3, gigi 2, tinggal 20% kapasitasnya. Ada yang kayak gitu, bahkan ada yang sudah 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan bisa gigi 5 lagi gitu. Saya menganalisa dari JP Morgan, dari Goldman Sachs, dari teman-teman Wall Street, dan dari teman-teman di China Business Consult, sebuah perusahaan yang menganalisa gerakan-gerakan dunia ini, berita buruk bahwa COVID ini di dunia selesainya adalah akhir tahun 2021. Jadi baru 2022, tapi ini gigi 5 ya. Jadi disebut baru kita di 2022 itu bisa gigi 5 gitu ya. Nah, ini nggak mudah nih buat kita, karena kalau kita saat ini banyak yang sudah mantap itu makan tabungan gitu ya. Jadi hidup kita sudah bayar dari tabungan-tabungan. Nah, ada orang yang tahan 4 bulan, bener nggak? Tabungannya. Ada yang tahan 6 bulan gitu ya. Tapi jujur, saudara-saudara kita di bottom of pyramid itu 2 hari sudah habis dia gitu. Nah, inilah yang membuat kita, kesempatan kita untuk tangan di atas, kita harus rela membagi. Ingat, harta itu nggak dibawa mati, benar nggak? Jadi bantulah teman-teman yang di bawah ini, gitu. Nah, saya minta izin sedikit di momen ini. Sekali lagi, saya minta izin ke Mas Rusdi, ke silakan, Ibu. Pak, silakan Pak. Jadi saya ini merasa tertantang ingin berkontribusi sekali lagi buat agama saya, buat agama kita, buat guru-guru kita, ustadz-ustadz yang mengajari kita. Saya ingin berkontribusi. Ingin berkontribusinya begini. Saya merasa saya ini bukan anti dolar, saya benci bahkan gitu ya sama dolar, karena sejak tahun 1971 dolar itu memprint uangnya tidak pakai emas lagi, gitu ya. Dan bisa bayangin, dia ngeprint dolar itu suka-suka dia, gitu. Terus entah bagaimana di seluruh dunia ini, bahkan di kampus-kampus diajari bahwa dolar adalah mata uang dunia. Sementara Amerikanya si POM itu nerbitin gitu aja gitu ya. Nah, saya dari dulu berpikir, kemudian di tahun 2017 saya terpikir, gara-garanya adalah saya pikir, loh, 2009 ada sebuah benda yang namanya Bitcoin gitu. Ini saya cerita sedikit, saya mohon maaf untuk izin hanya 5 menit. Silakan Pak, silakan. Untuk mengekspresikan ini aja. Nah, Bitcoin itu bukan mata uang. Bitcoin itu adalah dengan sistem algoritma, dia menerbitkan sebuah uang yang benar-benar 21 juta satoshi ini benar-benar amanah gitu ya, benar, karena trusted open ledger. Nanti saya ceritakan. Sehingga terjadilah sebuah nilai baru. 10 tahun kemudian 2019 Bitcoin menjadi salah satu mata uang yang ditakuti oleh IMF, oleh dunia. Nah, di tahun 2017 saya tuh mikir, kayaknya menarik ya. Nah, saya mundur sedikit, mungkin teman-teman sudah tahu, saya mundur sedikit. Tahun 2000, saya waktu itu bertiga ingin membeli perusahaan yang namanya Google. Google belum Alphabet waktu itu. Google lagi mencari dana kayak kalau sekarang, dunia sekarang suka right issue gitu ya. Dia ada
waktu itu dia menjual 21% sahamnya dengan 36 juta dolar gitu ya. Kami bertiga urunan nih, dan saya yang paling besar ada teman saya si F ini. Kami berdebat 2 hari 2 malam di Amerika, di kamar di San Francisco, di apartemen. Kita berdebat bahwa saya menganggap bahwa Google is the future gitu. Sementara teman saya si F ini dia bilang enggak, Yahoo is the winner. Jadi search engine itu Yahoo yang the winner gitu ya. Saya bilang enggak. Saya bilang pasti Google. Google pasti bisa ngalahin Yahoo gitu. Kenapa? Saya suka sekali pemiliknya, Sergey Brin-nya. Saya suka Mas Rusdi-nya lah, gitulah cerita. Jadi saya lihat tuh apa-apa dari orangnya, dari who-nya. Saya nggak melihat sesuatu dari bendanya, dari jenis usahanya, nggak. Saya who-nya, karena who run the show. Ibu ini adalah anchor-nya. Semua ada bisnis umroh, tapi kenapa bisa besar? Karena putusan ibu ya. Jadi who-nya saya lebih mementingkan di dalam bisnis. Jadi mudah-mudahan teman di dalam melihat bisnis bukan sekedar apanya dan profitnya berapa, angka bisa diatur, tetapi who run the show, siapa yang akan menjalankan itu jauh lebih penting. Nah, saya lihat Sergey Brin dan lain temannya, saya bilang ini orang futuristik, ini orang punya visi, seperti Armina punya visi gitu ya. Nah, tapi sahabat saya ini bilang no, Yahoo is the winner. Jadi akhirnya kita nggak jadi gitu ya. Di 2018 kami kumpul lagi makan siang, dia bilang dulu coba kita beli Google ya, kata dia. Jadi 21% itu kalau sekarang nilai Alphabet kan 1.000 billion atau 1 triliun dolar. Jadi kalau 21% itu adalah 210 billion dolar. Itu sama dengan APBN Indonesia gitu ya. Kan nyombong, ini nyombong. Yang jelas itu nggak jadi dibeli aja gitu kan. Jadi ya, itu kita cuman jadi bahan omongan kita aja. Nah, suatu hari di 2017 saya tuh merasa, kan saya lama di Department of Defense, saya lama sekali di bidang dunia. Saya kalau hari Rabu dulu adalah bagian answer analisis dan strategis dari lembaga pertahanan di Indonesia. Jadi dunia data bagi saya. Jadi kalau Senin, Selasa dan hari biasa saya adalah Peter Parker, kalau hari Rabu saya Spider-Man, gitulah kira-kira ya. Saya punya split personality gitu. Pada saat Spider-Man ini saya jadi NKRI garis lurus gitulah kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya tahu bahwa di tahun 64 pemerintah Amerika tuh bilang kita harus punya bentuk telekomunikasi yang lain. Dulu kan telekomunikasi itu cuma PSTN, telepon kabel itu yang pakai dial gitu ya. Itu namanya PSTN. Kita harus punya bentuk lain dalam komunikasi. Mereka akhirnya DoD, Department of Defense atau Kementerian Pertahanannya Amerika membuat sebuah studi, akhirnya disetujui. Tahun 69 berdirilah yang namanya internet gitu ya. Jadi seluruh bisnis, selama Anda pakai internet, siapa yang pegang? Nah, udah nggak usah jawab ya. Jadi Alibaba misalnya, Tencent, dia pakai apapun selama pakai internet, datanya dipegang, nah, gitu sebagai. Nah, WWW adalah darlingnya internet. Ya, sama. Bitcoin itu darlingnya blockchain. Tapi blockchain bukan Bitcoin gitu ya. Ini hanya sekedar hanya untuk ngebayangin aja nih, teman-teman kan generasi milenial semua. Saya sama ibu doang yang kolonial ini berdua gitu ya. Jadi kita di situ saya bilang bahwa kayaknya blockchain is the winner gitu ya. Saya mikir enggak, pasti blockchain is the winner. Jadi ini pertaruhan lagi. Jadi 2008 saya waktu itu menjaminkan sedikit emas saya membuat Sironium. Jadi mosok Bitcoin yang nggak pakai nggak pakai jaminan aja pembelinya banyak. Kalau saya pakai jaminan emas, saya terbitin Sironium, harusnya banyak yang beli gitu. Begitu kita launching 2018 Juli, jalan bagus, alhamdulillah. Toto disemprit sama Bank Indonesia, prit gitu ya. Wah, kenapa nih saya bilang gitu? Menurut Bank Indonesia adalah di Indonesia cuma boleh rupiah, tidak boleh mata uang lain gitu ya. Terus saya bilang, lah kenapa Bitcoin boleh? Bitcoin yang punya asing gitu. Oke. Kalau saya bikin perusahaan di Malta, PT Sironium Global, kemudian saya akuisisi PT Sironium Indonesia, Sironium jadi global company, betul nggak? Dan boleh beredar di Indonesia nggak? Boleh. Dia bilang gini, bukan boleh. Ya boleh sih, tapi Anda NKRI-nya mana? Kami pajak hitung dari mana? Saya bilang, Pak, saya bikin Bapak nggak boleh. Saya tarik keluar, Bapak bilang nggak ada NKRI-nya. Bapak maunya apa sih? Bener nggak? Itu regulator tuh selalu kok bingung dia. Mau menegakkan sini salah, menegakkan sini salah. Akhirnya start dari Malta. Jadi global company. Tapi NKRI saya bilang nih nggak bisa nih, nggak bener nih. Saya kan emang bener itunya keluar. Lalu
9 bulan yang lalu saya merenung, saya bilang enggak, saya mau melakukan terobosan. Jadi saya ambil jaminan emasnya tadi, gitu ya. Saya ambil jaminan emasnya lagi. Saya ubah bisnisnya. Jadi ini Sironium 2.0 gitu ya, saya ubah. Nah, saya akhirnya merubah adalah begini. Oke, saya tetap pakai rupiah. Jadi kita nggak melawan Bank Indonesia, tetap pakai rupiah. Tapi saya pengen rupiahnya sekarang ada underlying. Paham ya, underlying ya? Nah, Anda punya ATM kan, sahabat, gitu ya? Benar nggak? Mas Rudi punya ATM. Mas Banyak, Rudi taruh 10. Alhamdulillah. Banyak, ya? Banyak, alhamdulillah. Mas Rudi taruh uang di ATM. Betul ya? 10 juta Ya. gitu. Ya. Nah, di tempat kita, di Dinaran ini namanya, Mas Rusdi bener pakai ATM 10 Ya. juta. Nah, di ATM-nya nanti ada 10 juta dan setara nilai 11 gram. Gitu ya. Paham. 11. Nah, ATM ini berlaku di seluruh GPN. Jadi mau tarik tunai, mau tarik edisi, segala macam. Karena memang alat bayar. Begitu Mas Rusdi belanja 1 juta, maka gramasinya turun. Otomatis kepotong ya. Langsung kepotong. Ya. Kalau Mas Rusdi diamkan, Ya. harga emasnya naik, ini ikut naik. Ikut naik. Ikut naik. Kalau harga masih turun, dia ikut turun. Ikut Pak. turun. Tapi ingat, Oke. harga emas turun, harga luar juga, harga barang-barang juga ikut turun. Jadi Setuju. kita tidak punya riba lagi. Benar nggak? Betul. Ini anti riba nih. Karena dulu untuk inflasi, dengan uang 10 juta kita taruh di deposito 5% supaya kita tidak kena inflasi. Tapi bunganya riba. Kalau kita sekarang ini rupiahnya dengan dinaran ada emasnya, membuat tidak ada riba dan inflasi lagi. Jadi uang kita bebas riba, bebas inflasi. Ini jihad terbaru saya. Namanya dinaran. Jadi ini adalah bentuk jihad saya yang baru. Saya pengen kita berbasis emas kembali ke namanya dinaran gitu ya. Ya. Berbasis emas dulu, karena kalau kita menerbitkan dinar nanti dibilang mata uang mana lagi, BI teriak-teriak lagi. Jadi udah uangnya tetap rupiah, tapi rupiahnya sekarang punya underlying, punya emas. Dan ini emas saya taruh sebagai jaminan. Dan ini sekarang ke depan saya harapkan ini menjadi terobosan teman-teman yang ingin bebas riba. Karena gini, tahun 2010 di Indonesia terjadi fenomena yang menarik yang kita sebut hijrah 1.0. Jadi teman-teman berhijab, teman-teman pakai wardah gitu ya, teman-teman menutupi auratnya, itu adalah gerakan hijrah 1.0. Kemudian tahun 2017, 2018 terjadi fenomena baru, hijrah 2.0. Apa itu hijrah 2.0? Makanannya mau halal. Jadi kenapa kalau kita lagi di Kuta bingung makan, ya udah pilih abnormal, karena di abnormal itu makanannya sertifikatnya halal, ada musolanya gitu ya. Fenomena makanan mau halal ini adalah 2.0, hijrah 2.0. Yang menarik sekarang adalah sejak 2020 awal ini semua orang ingin hijrah 3.0, yaitu income-nya mau halal gitu ya. Nah, udah kerja capek-capek, kena inflasi, taruh di bank, kena riba, ngerti nggak? Masuk neraka juga, sama aja. Nggak ngomong kita. Nah, dengan adanya dinaran ini kita harapkan hal itu tidak terjadi lagi. Jadi, sahabat, mungkin saya malah jualan, tapi nawa itu saya bukan jualan. Nawa itu saya adalah saya ingin mengingatkan bahwa yuk stop riba. Karena jangan-jangan ini adalah hukuman kita nih dapat corona ini. Misalnya ya, saya ini kan ya gitu. Nah, oke, gimana solusinya? Ada dinaran.id kalau untuk webnya, terus nanti kalau di Android sudah bisa di-download. Saya ini bukan motivator yang bisa memberikan kata-kata kamu bisa gitu, saya nggak bisa gitu. Saya bukan tipe begitu. Jadi gimana kalau saya kasih contoh aja? Iya, boleh Pak. Nah, saya itu merasa ini ya, tahun 2018 kembali lagi saya itu merasa bahwa kalau Mas Rudi punya uang banyak, Armina katakanlah punya membesarkan cabang dengan usianya 30 tahun, Armina IPO 30% sahamnya dijual dengan harga 500 miliar. Ini contoh yang nggak dari langit ya. Itu namanya Anda mencari dana dari publik dengan memberikan 30% saham, terus kita punya rencana beli pesawat segala macam karena setiap tahun miliar dan itu ekonominya lebih dan lain sebagainya. Itu cuma strategi ya. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaannya cuma nilainya 100 juta, 200 juta, 500 juta gitu ya. Syarat untuk IPO itu kan harus 100 miliar nilai aset perusahaannya gitu. Ya. Nah, saya merasa tergugah
Jadi tahun 2018 saya buat namanya Santara Equity Crowdfunding. Dengan Santara ini seluruh UKM bisa listing. Dan ajaibnya minta duit 700 juta 2 jam sold. Minta. Tapi sold out terus itu Pak. Setiap saya mau masuk sold out terus. Ya ini saya cetak. Tapi nggak pernah masuk disemprit sama OJK. Nah lain lagi nih. Kalau tadi BI yang nyemprit, sekarang yang nyemprit OJK. Sama berarti kita Pak. Nah, ya karena saya datang ke OJK, saya bilang, kenapa Anda melanggar undang-undang bursa? Undang-undang bursa yang mana? Undang-undang bursa itu hanya boleh bursa efek Indonesia. Saya bilang kalau Anda nggak ubah, udah tentang presiden, karena tahun 96 itu, Anda nggak bisa membuat UKM ini naik, gitu ya. Tapi yang Anda buat ini peraturannya belum ada, gitu. Anda nggak boleh jalan. Saya bilang, saya waktu itu boleh Anda buat teman-teman boleh berdebat. Saya bilang, di agama saya, semua itu, saya ngomong saya karena saya nggak tahu di sana pejabat-pejabatnya agamanya apa aja, benar nggak? Saya bilang, di agama saya, seluruh hal itu halal, kata Allah, kecuali yang Allah haramkan. Saya bilang itu. Anda, OJK, semua hal itu adalah haram kecuali yang Anda halalkan. Anda ini lebih hebat dari agama semua, gitu ya. Ini mujahidnya keluar ini, gitu. Terus, jadi kan ini adalah sumpah, gitu. Tapi gimana karena aturannya nggak ada. Saya bilang di Singapura, di Amerika itu ada namanya regulatory cycle. Ada buat aja di sini. Selama kami tidak melakukan tindakan pidana khusus, ya udah. Karena kan nggak nyolong, nggak nyuri, kan nggak bisa Pak, nggak ada peraturannya itu, gitu. Nah, terus saya datang ke Pak Dahlan Iskan, sahabat saya bilang, Pak ngapunten Pak, saya minta tolong Pak, gimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini, saya mau nolong umat nih, gitu kan. Karena yang listing kan UKM-UKM itu. Pak Dahlan bilang, kamu belajar ke Shenzhen Stock Exchange, gitu ya. Kalau di Cina itu ada Shanghai Stock Exchange untuk BEI, bursanya, tapi kalau UKM-nya ada Shenzhen Stock Exchange, puluhan ribu bursa listing di sana. Kamu pelajari. Saya kirim anak-anak 3 bulan di sana mempelajari, itu pulang kita dapat AHA-nya. Oh gini caranya, gitu ya. Terus gimana caranya? Gini, kamu panggil Pak Imawan itu mantan pentingnya Jawa Pos, tangan kanannya dia. Kamu gugat negara. Kami dulu waktu Jawa Pos, JTV ingin buat TV, kan TV harus nasional, nggak bisa TV lokal. Mereka perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara, mereka gugat negara, gitu, dan menang. Kamu gugat negara, saya bilang, wah menarik nih. Apa bahan gugatan yang benar? Terus saya ingat bahwa kalau kita masuk di urun dana itu kan bagi hasil kan, bagi hasil ini kan bebas riba kan, syariah kan, benar kan? Ya. Saya bilang wah ini menarik nih. Saya melakukan gugatan ke OJK gini, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena menghalangi hak konstitusi saya untuk bebas riba. Wah geger OJK. Jadi saya bilang saya nggak peduli yang lain bebas riba, tapi gue mau fight buat agama gue, gitu kan, gitu. Saking kencengnya mereka bilang, mas jangan mas, akhirnya dikeluarin izin. Nah, Bulan apa dikeluarin tuh Pak izinnya Pak? September tahun lalu, gitu ya. Nah ini sebagai pengusaha nggak ada matinya, ibu ngajarin kita pengusaha nggak matinya, kita ngajarin gimana anak-anak muda nggak ada matinya, jadi gini teman-teman. Sekarang izinnya sudah komplit dan saat ini ada 137.000 member, rata-rata naruh uang antara 10 sampai 50 juta. Jadi di Santara saat ini ada 4,7 triliun. Ya. Yang memerlukan Anda, para UKM, yuk listing di tempat kita di Santara, kita ada pra-listing, taruh semua masalah Anda. Ini adalah cara kami menolong corona relief, teman-teman UKM yang udah stres, duitnya nggak ada, gara-gara kena utang, pinjaman, jaminan kesita, segala macam. Oke. Taruh di tempat Untuk kita. dapat kapital baru gitu ya Pak? Dapat kapital baru dan ada pre-listing. Pre-listing itu Anda taruh dulu, di mana orang-orang bisa melihat, ada bisa nanya. Dan ini nanti kita baru listing untuk ambil dananya. Jadi teman-teman, saya sekali lagi, saya bukan motivator yang bisa, ayo kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak, itu ada Santara, benar nggak? Pakai aja Santara. Terus kalau duitnya nanti nggak ada ini, ya udah pakai dinaran. Jadi Ibu, punten, jadi ini hanya sedikit